Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahra Filiana dari Prodi PGMI A2 MIR dengan NIM 22103100029. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya pada matkul matematika yang akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Apa sih relasi itu? Apakah fungsi itu? Apakah ada perbedaan dengan relasi dan fungsi itu? Apa sih perbedaannya? Baik, saya akan menjelaskannya. Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, yang dimana ada himpunan A dan himpunan B. Dan dua himpunan itu akan dikatakan sebuah relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, dalam relasi ini tidak ada persyaratan khusus atau aturan khususnya. Jadi jika ada daerah domain atau daerah asalnya bercabang itu diperbolehkan, dan juga jika ada daerah kodomen bercabang itu juga diperbolehkan. Berbeda lagi dengan fungsi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Nah, fungsi adalah hubungan antara domain dan kodomain, di mana setiap anggota himpunan domain itu tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, di dalam fungsi ini memiliki peraturan khusus. Jadi, berbeda dengan relasi yang tidak memiliki aturan. Note ya, setiap fungsi itu sudah pasti relasi, namun setiap relasi itu belum tentu fungsi. Kenapa sih seperti itu? Mengapa? Jadi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebuah relasi hingga menjadi sebuah fungsi. Yang pertama itu tidak diperbolehkan daerah domain itu tidak berpasangan. Jadi daerah domain atau kita sebut daerah asal itu diharuskan memiliki pasangan, harus. Jadi tidak diperbolehkan ada anggota domain yang tidak berpasangan. Yang kedua itu tidak diperbolehkan daerah anggota domain itu memiliki lebih dari satu pasangan atau kita sebutnya bercabang. Di dalam materi ini ada juga beberapa istilah yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada istilah domain, yang kedua kodomain, dan range. Apa sih itu? Domain adalah daerah asal, yakni seperti contohnya itu daerah A. Sedangkan kodomain itu adalah daerah lawan, yakni daerah B. Sedangkan range itu adalah hasil di daerah B yang terkena panahnya saja. Saya akan memberikan contohnya. Di sini sudah ada contoh diagram panahnya, dan saya akan memberikan contoh domainnya. Domainnya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita kasih kurung kurawal. Lalu ada daerah kodomain. Kita kasih kurung kurawal, yakni A, B, C, D, dan E. Sedangkan range yang merupakan daerah hasil adalah di daerah B yang terkena panah saja, yakni ada A, B, D.
Nah, di sini ada yang tidak berpasangan di daerah B, itu tidak apa-apa. Kalau di daerah A itu diharuskan untuk berpasangan semua, itu di fungsi. Kalau di relasi itu diperbolehkan ada yang tidak berpasangan. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada diagram panah, himpunan berurutan, dan diagram kartesius. Di sini saya sudah berikan contoh soalnya. Saya bacakan ya soalnya. Diketahui 2 buah himpunan A, yakni 1, 3, dan 5, dan himpunan L, yakni 4, 6, 7. Hubungan dari himpunan A ke L adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam A. Diagram panah, B. Himpunan berurutan, D. Diagram kartesius. Pertama, yakni kita nyatakan dalam diagram panah terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya gambarkan diagramnya dan kita akan berikan panahnya. Yang pertama ada 1 lebih kecil dari 4. Apakah benar? Benar. Kita berikan garis. Lalu 1 lebih kecil dari 6, apakah benar? Benar, kita berikan garis panah juga. 1 lebih kecil dari 7, apakah benar? Ya, benar, kita berikan garis panah juga. Lalu ada anggota 3, yakni lebih kecil dari 4. Apakah benar? Benar. Tiga lebih kecil dari 6, apakah benar? Ya, benar, kita berikan garis panah. 3 lebih kecil dari 7, apakah benar? Benar, kita berikan garis panah juga. Lalu ada angka 5 ini. Angka 5 ini lebih kecil dari 4, apakah benar? Salah. Jadi tidak digaris ya. 5 lebih kecil dari 6, apakah benar? Ya, benar. Kita berikan garis panah. 5 lebih kecil dari 7, apakah benar? Ya, benar. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan diagram panahnya, lalu kita lanjut ke himpunan berurutannya. Kita isi ya. Himpunan berurutannya kita isi berdasarkan tadi yang kita panahi. Pertama ada, kita awali dengan kurung kurawal dulu, lalu kurung 1 dengan 4, lalu 1 dengan 6, 1 dengan 7, lalu ada 3 dengan 4, 3 dengan 6, ada 3 dengan 7, lalu ada 5 dengan 6, kita taruh bawah ya, gak cukup. Lalu ada
5 dengan 7. Kita tutup juga dengan kurung kurawal. Nah, ini merupakan himpunan berurutannya. Lalu kita lanjut dengan diagram kartesius. Nah, ini saya sudah gambarkan diagram kartesiusnya. Kita lihat tadi hasil dari himpunan berurutannya. Yang pertama ada 1,4. Kita kasih titik 1 dengan 4. Lalu ada 1,6. Lalu ada 1,7. Lalu ada 3,4 dan 3,6. Lalu ada 3,7. Lalu ada 5,6 dan 5,7. Kita kasih titik ya. Ini X-nya 5,6 dan 5,7. Ini merupakan hasil diagram kartesiusnya.